Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Ibu dan teman semuanya. Saya Agape Viandasari Sinaga dengan NIM 22024111005 dari kelas PBSI Reguler A 2020 akan menjelaskan terkait penggunaan 5 tanda baca dan bagaimana contoh dan pengaplikasiannya di dalam kalimat. Adapun 5 tanda baca yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada tanda tanya, yang kedua ada tanda seru, yang ketiga ada tanda titik dua, yang keempat ada tanda hubung, dan yang kelima ada tanda kurung. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Tanda baca yang pertama yaitu tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Nah, saya mengambil contoh yang pertama yaitu kalimat tanya, kamu hendak kemana? Dan contoh yang kedua yaitu, apakah kamu mahasiswi Universitas Negeri Medan? Nah, kedua kalimat tersebut merupakan kalimat tanya, di mana di dalam penulisannya kalimat tersebut harus diikuti atau dibubuhi dengan tanda tanya pada akhir kalimatnya. Kemudian, tanda tanya juga dapat digunakan pada tanda kurung. Biasanya penggunaan tanda tanya pada tanda kurung ini digunakan pada kalimat yang meragukan dan kebenarannya belum dapat dibuktikan. Saya mengambil contoh, di Kabupaten Simalungun terdapat 10 bahasa komunikasi. Nah, kalimat tersebut dapat menggunakan tanda tanya dalam kurung, karena kalimat tersebut belum dapat kita ketahui kebenarannya. Apakah benar di Simalungun terdapat 10 bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, atau bahkan kurang dari 10, atau lebih dari 10. Tanda baca yang kedua yaitu tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, ataupun perintah. Saya mengambil contoh penggunaan tanda seru pada kalimat perintah. Contohnya yaitu, Ani, tolong matikan lampu di ruangan itu. Nah, kalimat perintah tersebut akan diakhiri tanda seru karena merupakan kalimat perintah. Kemudian contoh yang kedua yaitu penggunaan tanda seru pada rasa emosi yang kuat. Nah, saya mengambil contoh, astaga, buku ini adalah pemberian ibuku. Mengapa kamu robek? Nah, tata penulisannya yaitu astaga, tanda seru, ini adalah buku pemberian ibuku. Kenapa kamu robek? Diakhiri dengan tanda tanya. Di sini kata astaga itu merupakan bentuk dari emosi yang kuat. Nah, maka karena itu setelah kata astaga itu akan diakhiri atau diikuti dengan tanda seru. Tanda baca yang ketiga yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada pernyataan lengkap yang diikuti dengan rincian ataupun penjelasan. Saya mengambil contoh, ibu baru membeli bumbu dapur, lengkuas, jahe, kunyit. Nah, di sini kalimat ibu baru membeli bumbu dapur merupakan kalimat pernyataan, sedangkan bumbu tadi yaitu lengkuas, jahe, dan kunyit merupakan kalimat rincian. Nah, maka penulisannya ibu baru membeli bumbu dapur, titik dua, lalu diikuti dengan kalimat rincian yaitu lengkuas, jahe, kunyit. Kemudian tanda titik dua ini juga dapat digunakan pada jilid ataupun nomor halaman. Nah, misalnya Republika 2020 nomor 3 halaman 7. Maka penulisannya itu menjadi Republika, buka kurung 2020 tutup kurung, 3.7. Nah, di sini tidak perlu dicantumkan lagi nomor 3 halaman 7, namun menjadi 3.2 kemudian 7. Selain itu, tanda titik 2 ini juga dapat digunakan pada penulisan kitab suci. Nah, saya di sini mengambil pada penulisan Alkitab. Contohnya itu Amsal 12 ayat 12 yang akan dituliskan menjadi Amsal 12.2 kemudian 12. Selanjutnya, tanda titik 2 ini juga dapat digunakan
untuk memisahkan antara angka jam, menit, dan detik. Nah, contohnya saya mengambil pukul 12 lewat 30 menit 12 detik. Maka penulisannya menjadi pukul 12.2 30.2 12. Selanjutnya, tanda titik 2 ini juga dapat digunakan untuk menuliskan perbandingan. Nah, contohnya seperti pada perlombaan pidato ini terdiri dari laki-laki dan perempuan 2:3, yang artinya laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Selanjutnya, tanda baca yang keempat yaitu tanda hubung. Tanda hubung dapat digunakan untuk menyambungkan unsur bentuk ulang. Nah, saya mengambil contoh pada kata anak-anak, di mana penulisannya itu menjadi anak, tanda hubung, anak. Contoh kedua yaitu warna-warni, di mana penulisannya sama seperti penulisan anak-anak tadi, yaitu warna, tanda hubung, warni. Selain itu, tanda hubung dapat digunakan untuk menyambungkan antara tahun, bulan, dan tanggal. Nah, misalnya saya mengambil contoh tanggal 20 bulan 6 2020. Nah, maka penulisannya itu menjadi 20 tanda hubung 06 kemudian tanda hubung kemudian 2020. Kemudian tanda hubung ini juga dapat digunakan untuk menyambung kalimat atau kata yang dijeda. Contohnya itu saya mengambil kata menari. Nah, jika dijeda menjadi M tanda hubung E tanda hubung N tanda hubung A tanda hubung R tanda hubung dan I. Kemudian tanda hubung ini juga dapat digunakan untuk merangkai unsur yang berbeda, misalnya antara huruf kapital dan non kapital, dan juga antara angka dengan huruf. Nah, contoh antara huruf kapital dengan non kapital yaitu saya mengambil contoh ber-KTP. Nah, penulisannya itu menjadi ber-tanda hubung KTP. Nah, untuk unsur antara angka dan huruf, misalnya era 2000-an, maka ditulis era 2000 tanda hubung diikuti dengan kata an. Selanjutnya, tanda hubung ini dapat digunakan untuk merangkai unsur berbahasa Indonesia dengan berbahasa Inggris. Contohnya, pekerjaan Anton jangan lupa di backup ya. Nah, di sini kan ada perpaduan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, di mana kata backup merupakan bahasa asing. Nah, maka pada penulisannya itu dapat dituliskan menjadi jangan lupa di, lalu diikuti dengan tanda hubung, kemudian diikuti dengan kata backup, kemudian dituliskan dengan ya. Maka penulisannya menjadi pekerjaan Anton jangan lupa di tanda hubung backup ya. Selanjutnya, tanda hubung ini juga dapat digunakan untuk menandai unsur yang merupakan satu kesatuan. Contohnya ini pada kata suami istri. Nah, di mana penulisannya menjadi suami tanda hubung istri. Kemudian contoh yang kedua, sayur mayur, mana penulisannya menjadi sayur tanda hubung kemudian diikuti kata mayur. Selanjutnya, tanda baca yang kelima yaitu tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan, baik itu berupa singkatan ataupun padanan kata asing. Contoh penggunaan tanda kurung untuk mengapit kata singkatan, saya mengambil contohnya yaitu kartu tanda penduduk sudah dapat diambil. Nah, seperti kita ketahui, kartu tanda penduduk itu kan disingkat dengan KTP, maka dapat ditulis kartu tanda penduduk buka kurung KTP tutup kurung sudah dapat diambil. Nah, di sini tanda kurung itu berfungsi untuk mengapit singkatan yaitu KTP. Contoh yang kedua yaitu aparatur sipil negara sedang dilantik. Nah,
aparatur sipil negara disingkat dengan ASN, maka penulisannya menjadi aparatur sipil negara buka kurung ASN tutup kurung sedang dilantik. Nah, di sini sama bahwa tanda kurung itu berfungsi untuk mengapit singkatan. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan bahwa tanda kurung ini juga dapat digunakan pada padanan kata asing. Saya mengambil contoh kalimat, jangan lupa mengunduh buku di internet ya. Nah, kemudian kita dapat mengambil padanan kata asing dari kata mengunduh ini, yaitu mendownload. Maka penulisannya menjadi jangan lupa mengunduh buka kurung mendownload buku dari internet ya. Nah, kemudian tanda kurung ini juga dapat digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang sifatnya itu memerinci. Nah, contohnya hewan pemakan rumput ada 3, yaitu sapi, kambing, dan domba. Nah, kemudian itu dapat dituliskan ke dalam rincian, baik itu rincian berbentuk huruf ataupun angka. Misalnya, hewan pemakan rumput buka kurung 1 tutup kurung kambing. Nah, demikian juga untuk huruf, yaitu buka kurung A tutup kurung kambing, kemudian buka kurung B tutup kurung sapi, kemudian buka kurung C tutup kurung domba. Kemudian tanda kurung ini juga dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian dari kalimat utama. Misalnya di dalam sebuah buku ada pendapat ahli. Nah, maka dapat diaplikasikan di dalam sebuah kalimat. Bukti tersebut mendukung pernyataan bahwa minum es tidak menyebabkan batuk. Nah, jika ada di dalam buku kita temukan pendapat ahli, maka kita dapat mencantumkan bukti tersebut, kemudian buka kurung, lihat halaman sekian, tutup kurung. Yang artinya sebagai pendukung kalimat yang berada di dalam tanda kurung itu merupakan kalimat penjelas. Demikianlah yang dapat saya jelaskan terkait penggunaan 5 tanda baca. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Agape Fianda Sari Sinaga, undur diri, terima kasih.